Halo, salam e-marketing dengan Dr. Hendra. Kali ini kita akan melanjutkan crafting a digital advertising plan. Perencanaan iklan dari digital ya. Kemarin kita sudah pelajari cara mengetahui suhu dari traffic ya. Lalu lintas itu suhunya gimana, harus handle-nya gimana, ada hangat, ada dingin, ada panas ya. Lalu juga kita telah mempelajari cara kampanye iklan yang paling kinerja tinggi. Sekarang kita mempelajari cara membuat kampanye iklan, right? Nah, bagaimana cara Anda menggabungkan semua konsep elemen untuk membuat sebuah kampanye iklan yang sukses ya? Rahasianya adalah membuat segalanya di awal. Semua salinan, kopi, kreatif, target ya. Sebelum Anda menyiapkan kampanye Anda. Idenya adalah membuat iklan bertarget tepat langsung berbicara langsung dengan audiens yang target Anda. Untuk itu ada tools namanya AdGrid ya, advertising grid. Jadi kita mulai dari kisi-kisi iklan. Kisi-kisi iklan itu berawal dari strategi sampai ke scaling up ya. Jadi kisi-kisi iklan ini adalah pendekatan strategis untuk membuat kampanye yang selaras sempurna dengan suhu dan juga minat orang yang Anda targetkan. Idenya adalah ketahui dulu identifikasi orang yang Anda targetkan dan kait yang paling mungkin menarik perhatian mereka ya. Apa sih kaitnya? Jadi Anda bisa yakinkan sesuai dengan pemasaran atau pesan yang baik. Nah, Anda akan membuat kisi iklan dengan Google Sheet atau Excel ya di Microsoft. Tapi kelihatannya seperti ini lebih kurang. Oke, ada avatar, ada hook. Hook itu kaitannya. Avatarnya adalah calon pelanggan Anda. AdGrid ini, advertising grid ini membantu Anda membuat iklan yang sangat tertarget ya. Buat kisi-kisi iklan yang berbeda untuk setiap kampanye yang Anda buat ya. Jadi avatar ini adalah profil dari satu jenis orang yang tertarik penawaran Anda. Contohnya pengusaha doang, ibu rumah tangga doang, konsultan doang ya. Avatar untuk Anda, kampanye Anda mungkin berbeda dengan avatar untuk bisnis Anda. Tidak apa-apa, nggak apa-apa ya. Nah, untuk setiap kampanye mendapatkan traffic lalu lintas, Anda akan punya 2 sampai 4 avatar yang berbeda. Jadi Anda bisa memiliki lebih banyak ya. Tapi semakin banyak avatar yang Anda miliki, pekerjaannya makin banyak ya, karena rencana kampanye Anda makin banyak ya. Untuk ini aja bisa dikatakan kira-kira ada 20, nanti saya akan jelaskan. Untuk mengetahui siapa avatar terbaik Anda, lihat apa yang Anda tawarkan. Misalnya lead magnet Anda, entry block Anda, webinar Anda yang promosikan. Nah, atau tukar pikiran beberapa jenis orang yang menginginkan mendapatkan manfaat darinya ya. Jadi masing-masing dari akan jadi avatar untuk kampanye Anda, iklan Anda. Jadi Anda bisa masukkan ke baris atas dari jaringan Anda. Langkah kedua itu adalah ketahui dulu apa pengaitnya. Ya. Apa sih yang paling menarik dari tawaran Anda? Ini ada tipsnya juga. Setiap keuntungan atau hasil dari penawaran Anda bisa diubah jadi pengait untuk menarik perhatian audiens Anda. Umumnya Anda akan membuat pengait berdasarkan 6 hasil nih ya. Ya, apa sih 6 hasil supaya bisa membuat pengait? Pertama adalah memiliki. Apa yang mereka miliki jika mengunduh, download atau mengkonsumsi penawaran Anda? Apa yang mereka dapatkan? Ya. Bagaimana apakah kehidupan mereka terlihat sebelum dan sesudah? Sebelum mereka memilikinya dan sesudah ada perubahan nggak? Itu ya, itulah kaitannya. Perasaan ya. Bagaimana, apakah mereka akan merasa lebih baik, lebih pintar, lebih berhasil setelah mereka menerima penawaran Anda? Perasaan mereka, yes. Ketiga adalah rata-rata per hari. Bagaimana Anda mengubah dan meningkatkan hari rata-rata per hari mereka? Ya. Status, bagaimana orang meningkatkan status atau menjadi orang yang lebih baik setelah mereka mengkonsumsi ya tawaran Anda ya. Bukti atau hasil juga bisa jadi pengait ya. Bukti sosial, studi kasus, testimoni itu bisa memvalidasi apa yang Anda tawarkan. Bagaimana cara Anda promosikan rasa yang memiliki ya, yang didapat dari orang bergabung ya, dan orang lain yang sudah menanggapinya. Lalu kecepatan dan otomatisasi ya. Bicara tentang namanya penghematan waktu ya, kecepatan belajar ya, menerapkan informasi dari penawaran Anda. Inilah 6 langkah membuat pengait Anda. Jangan merasa Anda perlu membuat pengait untuk semua hal ini.
tapi pikirlah kreatif ya. Bisa aja menghasilkan beberapa manfaat atau hasil diraih supaya mendapatkan avatar Anda. Nah, kalau sudah punya pengait, masukkan ke dalam kolom pertama. Kolom pertama itu atas ke bawah ya. Yes. Tadi avatar masukkan ke kiri ke kanan. Yes. Oke. Okay. Nah, langkah 3 itu buat teks iklan. Anda perlu pesan ya yang tersegmentasi untuk setiap spreadsheet dari grid ad Anda ya. Masing-masing satu file untuk satu avatar. Contohnya seperti ini. Nah, Anda lihat sendiri. Ini ada 20 kampanye iklan harus Anda perlukan karena Anda buat 4 avatar. Dan juga pengaitnya Anda buat ada 5. Oke. Okay. Nah, Anda bisa buat salinan iklan Anda sendiri atau kisi-kisi iklannya jelas ya. Mengkomunikasi avatar dengan kaitan yang Anda targetkan. Anda bisa meng-hire seorang copywriter ya, bantu Anda. Terlepas dari siapa yang menulis, Anda ingin copy Anda, salinan iklan Anda unik ya, untuk setiap segmen. Misalnya segmen avatar 1 dengan HU 1 ya, social media manager 10 menit ya. Oke, avatar 2 HU 1 misalnya, the boss 10 menit ya misalnya. Untuk setiap segmen, Anda inginkan salinan untuk seluruh iklan. Salinannya apa aja kopinya? Ada teksnya, ada judulnya, ada deskripsi, ada jenis iklannya. Oke, jadi katakanlah misalnya Anda punya 4 avatar, 5 pengait. Anda harus tulis berapa iklan, kopinya ada 20 iklan totalnya. Kotak iklan Anda memberitahu Anda berapa banyak salinan yang Anda perlukan untuk tulis. Ya, copywriting berapa banyak. Jadi tingkat segmentasi ini memberi Anda peluang lebih baik ya untuk sukses dalam kampanye bisnis Anda. Nah, daripada Anda membuat iklan umum untuk beberapa avatar atau kaitan, Anda akan membuat iklan yang sangat tertarget, tujuannya untuk jenis orang tertentu ya, untuk menarik, mengait orang tertentu ya. Dengan pendekatan ini, peluang Anda untuk laba ya atas belanja iklan Anda semakin tinggi ya. Belanja iklan Anda nggak sia-sia sama sekali. Ini contohnya ya, ada kopinya sudah ada. Alright, isinya apa aja? Judul apa aja? Judul, teksnya, deskripsinya, dan jenis iklannya tertulis jelas ya. Langkah 4 adalah riset avatar. Untuk avatar Anda perlu melakukan penelitian, riset. Setelah salinan Anda tulis, inilah waktunya untuk meneliti avatar Anda. Kenali kelompok minat yang Anda gunakan dalam iklan Anda. Untuk tahapan ini, teliti setiap avatar secara terpisah. Temukan jawabannya masing-masing pertanyaan ini. Nah, pertanyaan ini dijawab ya. Pertama adalah, siapa sih tokoh otoritas pemimpinnya? Pemimpin pemikiran merek besar di niche marketing Anda. Niche itu adalah ceruk marketing ya, yang Anda targetkan ya, celah-celah pasar itu. Kedua adalah buku, majalah, surat kabar apa yang dibaca pelanggan ideal Anda. Ketiga, acara apa sih yang mereka hadiri? Keempat, situs web apa yang mereka kunjungi? Kelima, mereka tinggal di daerah mana? Keenam, alat apa yang mereka gunakan? Apakah Facebook, apakah YouTube dan sebagainya? Atau ke Google Search? Ketujuh, apakah Anda secara khusus unik tentang grup ini? Apa yang khusus ya unik tentang grup ini? Untuk menemukan jawabannya, lakukan pencarian di Google, tanyakan orang-orang target Anda ya. Mungkin perlu waktu ya temukan jawabannya, tapi jawaban itu membantu Anda. Riset ini akan membantu Anda menampilkan iklan kepada orang-orang yang perlu melihatnya. Jadi luangkan waktu betul, lakukan dengan benar. Ya, Anda bisa buat FGD, focus group discussion, pengusaha doang, kayak mereka, ya, pertanyaan-pertanyaan tadi ya, supaya Anda dapat jawabannya. Ini disebut triknya adalah, but no one else would. Saya ulangi, tetapi tidak ada seorang pun yang akan. Oke. Dan ini cara kerjanya. Misalkan Anda targetkan iklan untuk pegolf, orang yang main golf. Anda temukan minat itu saja, pegolf yang rajin akan tahu. Pegolf yang sangat rajin yang bisa tahu. Jadi tidak ada yang mengklik iklan Anda kecuali memenuhi syarat prospek, yaitu bukan orang yang tahu golf, bukan orang yang pernah main golf, tapi orang yang tiap hari main golf, rajin, oke? Okay? Jadi namanya no but the one else would, oke? Okay? Namanya interest targeting, jenis targetingnya interest targeting. Nah, orang yang tak ketahui ya, Tiger Woods, orang nggak kenal pun tahu ya Tiger Woods siapa, oke? Okay? Orang yang makin mengenal maka kenal Phil Mickelson, oke? Okay? Mickelson. Tapi orang yang rajin bermain golf, mereka tahu namanya Bubba Watson. Seorang pecinta golf ya saya bilangnya akan tahu namanya Bubba Watson, tapi
tidak ada orang yang akan tahu tentang Bubba Watson. Oke, hijau itu adalah bukan pemain golf, mereka nggak tahu Tiger Woods. Orange itu adalah orang yang pernah main golf. Merah itu adalah orang yang memang penggemar golf. Bahkan pegolf yang biasa-biasa pun mereka tahu Tiger Woods dan Phil Mickelson ya. Tapi penggolf yang rajin, ya mereka lah yang tahu namanya Bubba Watson. Jadi saat Anda menyiapkan iklan Anda akan menarikkan orang-orang tertarik pada Bubba Watson. Inilah yang Anda cari dalam penelitian avatar Anda. Minat itu tentu saja penggemar berat yang mereka yang tahu, fans Anda yang tahu. Sehingga Anda mendapatkan perhatian yang tepat pada iklan Anda. Langkah kelima yaitu membuat atau mengalih dayakan materi iklan. Materi iklan Anda itu adalah elemen visual, gambar-gambar yang Anda gunakan untuk setiap iklan. Setidaknya Anda perlu satu materi iklan ya untuk setiap pengait, untuk hook ya. Seperti apa materi iklan Anda? Lakukan pencarian gambar di Google untuk setiap kata kunci hook. Lihat apa yang muncul. Yes. Misalnya ini yang dituliskan golf TPS, oke? Gambar peringkat atas menunjukkan kepada Anda apa yang dipikir orang ketika mereka mendengar kata kunci Anda. Gunakan itu sebagai inspirasi, tapi jangan disalin ya, jangan di-copy. Rancang gambar atau video asli ya. Jangan pernah copy paste karena bisa melanggar copyright. Sertakan citra orang yang dikaitkan dengan kata kunci Anda. Tapi itu juga punya tampilan nuansa merek Anda seperti apa. Nah, langkah keenam yaitu siapkan iklan Anda dan kompilasi hasilnya, gabungkan semuanya. Pada saat ini, Anda sudah memiliki semua aset yang dibutuhkan untuk kampanye iklan. Sudah waktunya siapkan iklan Anda. Gunakan kisi-kisi iklan untuk membantu Anda membuat setiap iklan. Yes. Pakai avatar, untuk target, pakai salinan dan materi iklan untuk kembangkan iklan. Gunakan minat avatar untuk membangun ukuran audiens dan kisaran 0,5 juta sampai 1,5 juta orang yang mau mencarinya. Kemudian aktifkan iklan Anda, jalankan sekitar 1 minggu. Begitu sudah dapatkan hasil, Anda dapat mulai mengumpulkan matriks Anda. Ada matriksnya. Matriks kesuksesan terbaik Anda tergantung pada tujuan kampanye Anda ya, dan juga suhu yang Anda targetkan. Masih ingat suhu ya? Mungkin bisa cost per click, okay? Cost per impression, 1000 impression, cost per acquisition, return on investment dan sebagainya ya, yang mencerminkan keberhasilan Anda. Catat metrik itu dalam kisi iklan Anda, di bawah teks iklan untuk setiap avatar atau pengait. Idealnya yang mengumpulkan metrik pada 7 hari, 1 minggu atau 14 hari, 2 minggu atau 3 minggu ya, atau di akhir kampanye. Idealnya itu ya, supaya iklan tersebut berjalan dulu, algoritmanya jalan dulu semuanya, barusan Anda ambil matriksnya. Jangan 1 hari langsung diambil ya, nggak sampai 1 hari sampai diambil, nggak bisa. Langkah ketujuh adalah scalingnya. Skala itu adalah cari tahu apa yang berhasil, apa yang tidak. Bagaimana Anda bisa dapatkan hasil lebih besar dan jauh lebih baik? Ada 2 cara untuk namanya scaling up kampanye iklan. Pertama secara horizontal, ya horizontal baris. Kedua secara vertikal. Jika hasil Anda untuk avatar lebih baik secara rata-rata, maka beli lalu lintas di platform iklan lain untuk meningkatkan visibilitas Anda ke grup kepada orang-orang tersebut ya. Kalau secara vertikal, jika hooknya Anda avatar tertentu hasilnya sangat baik, maka set iklannya ke grup itu aja di platform yang sama doang. Oke? Nah, temukan avatar dan kait terbaik Anda. Dan juga skill up ya. Mana yang berhasil Anda intenskan, skill up. Juga perbaiki file proses Anda sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dalam waktu yang lebih singkat ya. Dengan investasi waktu dan uang yang jauh lebih kecil. Jadi kata akhirnya adalah optimalkan proses Anda. Dalam periklanan digital, sasarannya adalah menarik lalu lintas yang dingin, kemudian memanaskannya dari waktu ke waktu, sehingga Anda dapat menarik efektif orang baru ke situs web Anda, lalu membuat mereka ikut serta, dan membujuk mereka untuk beli. Untuk melakukan itu, Anda akan membuat kampanye yang menyertakan iklan ya, untuk semua suhu audiens target, harus diikutkan kampanyenya. Tantangannya adalah mempertahankan anggaran Anda, uang Anda cukup nggak ya? Sambil targetkan segmen yang berbeda-beda. Berikut cara mengoptimalkan belanja iklan Anda. Rumus sukses itu adalah 6, 3, 1.
Anggaplah anggaran Anda mungkin menjalankan $10 per hari, 150.000 per hari ya. Jadi belanja harian Anda akan terlihat seperti ini. $6 per hari untuk lalu lintas yang dingin, mengarahkan lalu lintas dingin ke situs Anda dengan konten yang murni. $3 untuk mengubah lalu lintas hangat menjadi prospek atau pembeli. Sisanya $1 sudah tahu. Siapa yang benar? Hot traffic. Oke. Nah, $1 itu orang yang mau beli dengan harga yang lebih tinggi. Rasio itu bisa berubah secara berkala tergantung kebutuhan Anda. Tapi ini adalah keseimbangan baik ya. Memungkinkan Anda untuk menargetkan semua suhu sambil mengontrol pengeluaran Anda. Nah, mengoptimalkan iklan Anda caranya adalah seperti ini. Saat menargetkan suhu yang berbeda, Anda perlu menyesuaikan iklan Anda dengan tingkat hubungan Anda. Template ini akan memberikan awal yang baik ya. Oke, Anda lihat iklan lalu lintas dingin ini. Alright, di sini text heavy. What is the benefit of the content? Make it look like content. Yes, okay. Lalu kemudian itu ada branded image or use the photo, pakai foto, portray to marketing message, summary of content dan content highlight, headline, judulnya apa. Kalau di iklan lalu lintas hangat itu sudah mulai hit a pain point. Ya, apa sih rasa sakit mereka? Specific and benefit if possible. Kira-kira apa manfaatnya di akhir? Strong call of action. Minta tindakan. What is it? Di judul. Lalu reiterate, ulangi kembali. Call to action. Eye catching gambarnya. Portray marketing message. What is it? Yes, okay. Ini tuh hangat. Pada saat untuk yang panas, yang $1 tersebut, remind them that they didn't take action. Oke, ingatkan mereka belum mengambil tindakan. Use similar image to your previous ad. Pakai gambar yang sama dengan iklan sebelumnya. Mention the lead magnet they downloaded. Ingatkan lead magnet Anda yang mereka telah download ya, tawaran Anda yang sebelum-sebelumnya. Reiterate the offers benefits. Ingatkan tentang manfaatnya. Begitulah caranya. Cara mengoptimalkan kampanye yang lemah. Kalau kampanye-kampanye yang lemah, yang kinerjanya hasil kerjanya tidak baik, kembali ke penawaran Anda ya. Jika Anda punya penawaran yang hebat, mungkin elemen yang ada yang lain mungkin lemah ya, iklannya bisa tetap berfungsi kalau penawaran Anda hebat ya. Tapi jika tawaran Anda tidak benar, tidak ada lagi yang bisa ya. Dalam beberapa kasus iklan akan dimulai dengan kuat tapi hasilnya akan berkurang seiring dengan waktu. Biasanya seperti itu. Nah, jika ini terjadi, biasanya iklan sudah mulai lemah. Orang-orang telah melihatnya iklan terlalu banyak dan tidak mau menanggapinya lagi. Kita tahu ya, Anda bisa mengatasi hal ini, namanya kelelahan iklan. Ada dua cara. Pertama, retarget ke audiens yang lain. Kedua, ubah kampanyenya. Ya, jadi kalau iklan tersebut orang sudah lelah, Anda bisa buat dua hal. Retarget audiens lain, ubah kampanyenya. Nah, itulah pelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan dengan bahasa periklanan digital ya. Oke, apa sih istilah-istilah yang perlu Anda ketahui? Suhu lalu lintas kemarin sudah kita tahu ya. Itulah pengompokan audiens yang Anda targetkan dengan iklan digital Anda. Kampanyenya sebagai apakah dingin, hangat, panas. Lalu ada lalu lintas dingin. Audiens yang ditargetkan iklan tidak punya pengalaman dengan merek Anda, produk maupun orang Anda. Iklan ditargetkan untuk audiens dingin memperkenalkan bisnis Anda kepada prospek, membangun kepercayaan dan otoritas, serta upaya membangun kesadaran. Kalau yang hangat, audiensnya sudah tahu tentang merek produk orang Anda, tapi belum jadi pelanggan, belum beli dalam jangka waktu yang lama. Iklan yang ditargetkan pada yang hangat ini harus dirancang untuk meyakinkan mereka bahwa Anda punya solusi yang unggul. Kalau namanya hot traffic, kualitas panas, audiensnya pernah dengan iklan pernah beli dengan Anda. Audiens ini mengetahui reputasi Anda dan telah memakai produk layanan Anda. Iklan ditargetkan para audiens yang panas harus mengubah pelanggan menjadi pembeli yang tiket tinggi ya, maksudnya makin mahal mereka atau mereka belinya berulang kali. Sebagian besar kampanye iklan untuk audiens panas akan dilakukan namanya retargeting. Nah, kampanye retargeting, penegasan ulang. Kampanye ini dirancang untuk menjangkau pelanggan dan prospek yang dalam pesan dan penawaran yang didasarkan pada perilaku mereka sebelumnya. Perilaku itu mungkin saja diikutsertakan ke semua prospek yang ada, pembelian maupun kunjungan ke halaman situs Anda.
Iklan target ulang itu tersedia di platform iklan seperti Facebook dan Google ada. Ya. Frekuensi, berapa kali iklan telah tampil kepada orang-orang Anda targetkan. Idealnya Anda mempertahankan frekuensinya di bawah 10. Ya. Jika orang melihat iklan Anda yang sama terlalu sering, bisa mengganggu mereka, menyebabkan kelelahan iklan. Ya. Relevansi, metrik di Facebook menghitung seberapa relevan iklan Anda dengan target Anda. Di Google AdWords ini disebut quality score ya, skor kualitas. Ini akan mengukur tingkat keterlibatan orang, seberapa besar mereka menyukai iklan Anda, namanya relevansi. Metrik yang Anda gunakan untuk mengukur kesuksesan, metrik sudah tahu ya, oke. Metrik apa? Yang pertama itu adalah rasio klik tayang, oke. Jumlah klik ini dibagi dengan jumlah tayangan pada iklan dan apa saja tindakan bertindak lainnya. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin banyak prospek yang Anda berpindah dari tahap ke tahapan dalam customer value journey. Biaya per akuisisi pelanggan. Jumlah belanja iklan dibagi dengan jumlah pelanggan yang dihasilkan. Ya, metrik ini bisa menghitung biaya per akuisisi menurut kampanye, lalu lintas Anda, sumber lalu lintas dan lain-lainnya. Cost per lead ya. Jumlah belanja iklan dibagi dengan jumlah prospek yang dihasilkan. Sekali lagi, matriks ini menghitung CPL ya. Menurut kampanye lintas, sumber lintas, dan lain-lainnya juga. Cost per klik, biaya per klik itu jumlah belanja klik dibagi dengan jumlah klik per iklan, set iklan atau kampanye iklan. Percaya tidak, ini adalah yang paling penting ya, paling tidak penting dari keempat metrik ini. Ya, cost per klik itu paling tidak penting, maaf ya. CPM, cost per 1000 impression. Biasanya biaya mencapai 1.000.000 orang. Saat Anda membuat file kampanye untuk memperluas jangkauan Anda membangun kesadaran merek, ini metriknya Anda pergunakan CPM. Nah, siapa sih yang bertanggung jawab pada perikanan digital? Ada paid traffic, ada marketing and sales, ada content marketing. Siapa sih yang seharusnya memiliki iklan digital Anda? Di mana perusahaan itu bertanggung jawab? Ya, oke. Bisa saja mereka dari pembeli media atau pakar lalu lintas berbayar, paid traffic ya. Tim yang lalu lintas berbayar atau individu harus memiliki tanggung jawab utama, menyiapkan menyebarkan iklan digital Anda. Mereka akan mengandalkan masukan dari tim dan juga individu lain dalam perusahaan Anda, terutama desain untuk membuat grafik iklan dan halaman arahan ya, landing page. Pemasaran dan penjualan untuk membuat penawaran Anda menarik ya. Dan pemasaran konten untuk menemukan konten yang bagus untuk mengarahkan lalu lintas yang dingin. Kalau dari segi pemasaran penjualan, karena persaingan untuk mendapatkan perhatian terus meningkat secara online, maka semua pemasaran tim harus belajar membeli lalu lintas dengan laba ya, atas belanja iklan yang positif ya, harus belajar. Pemasaran konten, setiap tim yang memproduksi konten, apakah itu blog, podcast, video, press release dan lain-lainnya, harus paham bagaimana konten itu dapat dimanfaatkan oleh paid traffic ya, oke. Lalu data analisis. Untuk menghasilkan laba atas belanja iklan positif, tim paid traffic membutuhkan akses ke seorang analis yang memahami tujuan dan proses yang terlibat membeli traffic ini. Kesimpulannya, iklan digital itu adalah taktik kunci bagi pemasaran digital manapun, karena memberikan Anda kendali atas arus lalu lintas Anda. Namun supaya berhasil, Anda perlu membuat kampanye yang berbeda untuk setiap tahapan. Nah, perjalanan pelanggan, Anda perlu tahu suhu dalam setiap tahapan. Lakukan dengan benar dan Anda akan mengarahkan lalu lintas seperti orang pro. Ya. Namun penguasaan pemasaran digital Anda tidak berhenti pada sana. Tidak hanya Anda inginkan mengarahkan lalu lintas ke konten dan situs halaman arahan Anda. Anda juga ingin melibatkan audiens Anda di media sosial. Itulah akan kita bahas di materi berikutnya. Salam e-marketing, sampai jumpa lagi dengan Dr. Hendra.